Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, TK Luda yang saya cintai. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini guru sebuah video tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu? Ayo, Nabi Muhammad dilahirkan kapan? Pada bulan apa? Tahun apa? Oke? Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Loh Bu, kok ada tahun gajah? Gimana ceritanya kok ada tahun gajah? Begini anak-anak ceritanya. Pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir ada peristiwa yakni ada seorang raja yang bernama Raja Abraham. Raja Abraham ini ingin menghancurkan Ka'bah dengan menaiki gajah. Jadi pasukannya itu banyak sekali anak-anak, membawa seekor gajah, naik seekor gajah, semuanya pasukannya banyak sekali, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi gagal anak-anak. Karena apa? Pasukan gajah ini tadi kalah dengan burung-burung yang sudah diciptakan oleh Allah, yakni namanya burung ababil. Diserang sama burung ababil. Akhirnya pasukan gajah ini kalah. Lah, dengan adanya peristiwa itu, makanya disebut dengan tahun gajah. Nah, baru pada waktu itu disebut tahun gajah, setelahnya Nabi Muhammad lahir. Baik anak-anak, nanti anak-anak saksikan ya gimana peristiwa sejarahnya Nabi Muhammad lahir. Oke, silakan anak-anak melihat video ini. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusyun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-menurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara.
Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah di Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira. Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim,
Bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau, istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul suamiku, tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih Ibu, terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah.
sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yathrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat menyayanginya itu, meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar, Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. beruntung. Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, Hmm? seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah
untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku, Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul. Ya, betul. Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap, resmilah sudah. Dari dalam Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Tadi video tentang peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad. Semoga video tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya, sehingga anak-anak tahu gimana peristiwa dilahirkan Nabi Muhammad di kota Mekah. Mudah-mudahan kita semua bisa mensuri tauladani, mencontoh akhlakul karimah beliau. Mudah-mudahan kita besok senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Kita senang membaca sholawat, sehingga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau besok. Baik, mudah-mudahan anak-anak senantiasa sehat beserta keluarga semuanya di rumah. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bermain dengan bu guru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.